Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Safindri dari Fakultas Kesehatan D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya mau sharing nih guys tentang tokoh yang sangat menginspiratif untuk saya, terutama untuk saya sendiri, dan menurut saya sih untuk anak-anak muda pun itu juga pastinya dia sangat menginspiratif sekali. Ya, saya akan membicarakan seorang Atta Halilintar. Dia adalah seorang yang terkenal untuk di Indonesia. Dia seorang YouTuber nomor 1 di Asia dan ASEAN. Dia bukan seorang YouTuber saja di sini. Di sisi lain dia sangat memiliki jiwa wirausaha, punya usaha pembisnis yang menurut saya itu sangat sukses di Indonesia. Dari usia 13 tahun dia sudah mencetak rekor omset sampai 1 miliar. Pasti kalian takjub kan melihat seorang anak muda dari usia 13 tahun dia sudah mempunyai jiwa pekerja keras, gigih, dan konsisten dan optimis dia itu. Lah, pastinya nggak luput dengan orang tuanya dan doa orang tua. Di sini Atta Halilintar sangat mendedikasikan dirinya, itu dia sangat membanggakan orang tuanya. Karena apa? Dia memiliki jiwa pedagang, jiwa usaha. Dia itu sangat memperlihatkan bahwa sesosok ayahnya lah yang sangat membuat dirinya seperti ini, dan terutama juga ibunya. Dari sisi itu si Atta Halilintar banyak menjajaki dunia usaha, dagang maupun lainnya, yaitu satu, dia memiliki hobi musik. Dia juga memiliki AHA Travel, AHA Production seperti musik, dan dari fashion dia memiliki AHA Hijab dan AHA Collection seperti itu. Dari makanan pun dia juga ada seperti roti cake kekinian, dan juga ada snack kekinian untuk anak-anak muda. Kan pastinya sangat suka ya kalau kita mau belajar, kita mau ngapain itu pasti di sampingnya itu pasti ada kayak makanan ringan yang buat kita menemani kita untuk belajar itu tadi kan guys. Ya kayak seperti itu. Lah, kenapa saya memilih seorang tokoh Atta Halilintar? Dia itu seorang laki-laki yang memiliki saudara 11 orang, dan dia anak pertama pula. Pastinya dia memiliki tanggung jawab yang besar, dan dia juga memberikan ilmu maupun pengalaman dia untuk adik-adiknya yang masih kecil maupun udah besar. Dia itu samakan. Karena apa? Karena setiap orang itu kan pasti punya karya, punya ilmu, punya semuanya itu kan pasti ada. Tapi kalau tidak diimbangi dengan kita optimis, kita gigih, kita pekerja keras, semuanya itu nggak ada apa-apanya. Jadi dia itu sangat memberikan dorongan buat adik-adiknya itu tadi. Dan menurut saya sih seorang kakak atau seorang saudara yang lebih tua itu memang seperti itu contohnya untuk adik-adiknya, untuk semua orang. Dan dia itu sangat rendah hati ya. Dari para karyawan-karyawannya itu dia itu tidak membedakan dia itu bawahannya atau dia itu lebih tinggi atau dia hanya orang biasa. Itu nggak ada pemikiran seperti itu. Karena apa? Di mata Allah aja kita itu kan sama ya, sama rata, maupun kalangan kita itu dari kelas atas maupun kelas bawah. Dia itu tidak membanding-bandingkan juga, makanya itu. Dan karyawan-karyawannya pun juga sangat senang bisa bekerja di AHA Production ataupun AHA Hijab ataupun AHA Manajemen itu tadi. Di setiap usahanya pasti kan ada titik dimana dia lagi down, lagi tinggi-tingginya itu kan pasti ada. Tapi dia itu selalu
optimis dan konsisten, itu yang sangat dipegang teguh sama dia. Makanya saya di sini tuh melihat sosok Atta Halilintar itu sangat menginspiratif banget untuk saya, baik di dunia asli maupun di dunia maya ya. Tapi sih saya selama ini kan masih belum bisa bertemu dengan seorang Atta Halilintar, tetapi saya selalu update di media sosial, itu kan juga banyak lah untuk sharing-sharing kehidupannya, usahanya, dan penghargaan dan award-award yang pernah dia raih. Dari sini saya melihat wirausaha itu tidak luput dengan kata putus asa. Dari setiap usaha itu pasti ada kolab ya, ada turun, itu kan pasti. Tapi kalau kita punya optimis, jiwa percaya diri kita tinggi, itu semuanya pasti akan bisa terkendali, terselesaikan dengan baik. Maka dari itu kita harus bisa saling sharing ya, dari usaha-usaha yang ada di Indonesia ini ataupun usaha-usaha di luar negeri, kita pelajari yang baik dan yang buruknya, gimana cara meningkatkan omset, atau cara gimana nggak supaya kolab kayak gitu, itu perlu. Karena kita itu makhluk sosial kan, kita pasti butuh orang lain di sekeliling kita, tidak hanya diri kita, karena kita harus percaya gimana kita bisa mempercayai bila usaha kita itu bisa lebih baik dan bisa tinggi. Nah, dari sini mana kalanya itu kan pengusaha muda itu kan mungkin dianggap remeh karena apa? Aduh, mungkin musim-musiman nih, ngono, nggak mungkin. Untuk tadi itu kan dia seorang pembisnis yang masih muda, mungkin kan masih diremehkan lah, mungkin pembisnis masih muda, nggak punya pengalaman yang banyak atau itu. Padahal itu semuanya itu nggak takaran lah menurut saya. Pembisnis muda atau pembisnis yang sudah matang, sudah dewasa atau gimana, itu enggak menurut saya. Karena apa? Kalau dia seorang pembisnis, dia itu punya jiwa pekerja kerasnya, terus sabar, optimis, dan gigih. Itu menurut saya itu udah pegangan lah buat diri kita. Jadinya itu mungkin banyak semua orang itu pemikirannya itu seperti itu hindari ya semuanya. Karena apa? Kita kalau sudah ulet, sudah gigih, sudah bekerja keras, dan kita optimis dengan apa yang kita capai, kita harus punya target dalam hidup supaya apa? Hidup supaya lebih maju dan lebih tinggi dan lebih meningkat. Itu menurut saya. Jadi intinya dari sini itu, dari materi yang sudah disampaikan dari Ibu Eka, yaitu tentang kewirausahaan, kita harus memiliki ciri-ciri dan prinsip untuk menjadi kewirausahaan yang baik, seorang pengusaha yang baik. Dan dari sini cukup dari saya sangat berterima kasih bisa sharing ke teman-teman, ke semuanya. Apabila mungkin ada kurang lebihnya dari percakapan saya, dari ucapan saya mohon maaf. Dan terima kasih, tetap menjadi pemuda yang inspiratif walaupun di kalangan kita masih biasa-biasa aja, tapi kita harus bisa, menurut kita itu sudah luar biasa. Oke guys, terima kasih. Dari saya Safindri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.